움직였어. Di awal series ini, kita akan berada di akhir season pertama. Gi-hun ditelepon In-ho kalau seharusnya ia pergi ke Amerika. Namun Gi-hun sudah membulatkan tekadnya untuk menghentikan permainan ini. Pertama, Gi-hun pergi ke minimarket dan membeli sebuah cutter. Ia tahu kalau di tubuhnya ditanami chip tracker. Setelah memeriksa tubuhnya, ia menyadari chip itu ada di belakang telinganya. Dengan menggunakan cutter yang baru ia beli, ia melepaskan chip itu secara paksa. Sementara itu, In-ho hanya menembak Junho di bahunya dan membiarkannya jatuh ke lautan. Ternyata, Junho berhasil selamat walau sudah koma cukup lama. 3 tahun kemudian, Junho kembali bekerja seperti biasa, namun ia meminta dipindah tugaskan menjadi polisi lalu lintas. 야, 황준호! 엄마 짭새 소리나 들으려고 여기를 보내달라고 했냐? Tak lama kemudian, atasan lama Junho menemuinya. Atasan Junho merasa Junho membuang-buang karirnya dengan berhenti menjadi detektif. Junho masih mencari pulau di mana permainan dilakukan, namun ternyata pesan yang ia kirim tidak sampai. Hal ini membuat Junho tidak memiliki bukti tentang permainan sehingga polisi tidak melakukan apa-apa. Junho menyadarinya, namun ia masih tidak ingin berhenti. Ia pikir jika menjadi polantas tak akan menghabiskan waktunya. Di tempat lain, Gi-hun sudah menghabiskan waktu 3 tahun mencari permainan namun ia belum berhasil menemukannya. Dengan uangnya, Gi-hun membeli sebuah hotel dan menjadikannya markas. Suatu malam, seorang pria bernama Kim menemui Gi-hun. Sebelumnya, Kim adalah orang yang dihutangi Gi-hun sebelum memenangkan Squid Games. Setelah membayar hutangnya, kini Gi-hun mempekerjakan Kim dan anak buahnya untuk mencari salesman yang memberinya undangan Squid Games. Masalahnya, walau sudah 3 tahun mencari di setiap stasiun, namun ia masih gagal menemukannya. 제가 그 명함을 받은 게 3년 전 이 무렵이었습니다. Gi-hun ingat kalau sekitar 3 tahun yang lalu adalah di mana ia bermain sehingga jika Squid Game kembali diadakan, mungkin sekaranglah waktunya. Gi-hun ingin meningkatkan pencarian, namun tentu hal ini akan menambah biaya. Bagi Gi-hun yang sudah mendapatkan hadiah permainan, tentu uang bukanlah masalah. Kemudian Kim ke mobilnya dengan anak buahnya yang menunggu. Salah satunya adalah pria bernama Choi Woo-sok. Kim memberitahu anak buahnya kalau pencarian akan ditingkatkan. Woo-sok bertanya apakah Kim mempercayai perkataan Gi-hun. Kim menjawab sebenarnya ia tidak mempercayainya. Namun Kim sadar kalau orang yang berhutang padanya banyak yang menghilang. Bahkan Gi-hun juga sudah menghabiskan banyak uang selama 3 tahun ini. Selain itu, Gi-hun akan memberi hadiah 1 miliar won atau sekitar 11 miliar rupiah jika salesman berhasil ditemukan. Dan untuk orang yang menemukannya, Kim akan memberinya setengah dari hadiahnya. Keesokan harinya, kembali ke tempat Junho. Junho masih tidak menyerah dan mencari pulau permainan. Ia dibantu seorang pelaut. Ia adalah orang yang menemukan Junho setelah ditembak In-ho. Setelah itu, mereka semakin dekat bahkan sering membantu Junho mencari pulau permainan. Kembali ke tempat Woo-sok, Woo-sok sedang memimpin rapat anak buahnya untuk mencari salesman. Mereka tidak memiliki fotonya sehingga yang mereka tahu hanya ia akan mengajak orang bermain dakji. Kemudian ia memberikan sebuah kertas nama dengan logo kotak segitiga dan lingkaran. Kim menurunkan semua anak buahnya untuk mencari di setiap stasiun. Namun tak hanya mencari, mereka juga menanyakan apakah orang-orang pernah melihatnya. Namun sejauh ini hasilnya nihil. Waktu berlalu, bahkan Kim dan Woo-sok juga ikut mencari salesman. Saat istirahat makan, mereka melihat orang yang mereka cari sedang bermain dakji. Salesman ini tak bernama dan di season pertama Mimin memanggilnya Kim. Tapi karena ada karakter lain yang bernama Kim, kita akan memanggil salesman ini sebagai Agus. Kim dan Woo-sok mengenalinya dan memberitahu Gi-hun lokasi di mana ia menemukan Agus. Sebelum Gi-hun sampai, Agus pergi sehingga Kim dan Woo-sok mengikutinya. Agus membeli banyak roti dan juga tiket lotre. Kim dan Woo-sok terus mengikuti Agus hingga ke taman di mana banyak gelandangan berkumpul. Agus menemui seorang gelandangan yang sedang tidur. Agus memberinya pilihan apakah ia memilih lotre atau roti. Ia hanya boleh memilih satu dan gelandangan ini lebih memilih tiket lotre. Ia menggosok tiket lotrenya dan sayangnya ia gagal. Kemudian Agus menawari gelandang lain hal yang sama. Kebanyakan memilih tiket lotre dan ada juga yang memilih roti. Namun tak ada satupun yang memilih tiket lotre yang menang.
Setelah menawari semua gelandangan di sana, Agus membuang semua roti di lantai. 이 빵을 버린 건 제가 아니라 선생님들입니다. Ia tidak ingin memberikan roti ini pada siapapun dan menghancurkannya di depan semua orang. Di tempat lain, Gyun sedang buru-buru hingga menggebut hingga diberhentikan polisi. Sebenarnya yang menghentikannya adalah Juno, namun Juno sedang melatih polisi baru sehingga membiarkan polisi muda ini yang menilang Gyun. Gyun ditilang dan ia tidak melawan. Setelah mendapatkan surat tilang, dengan cepat ia pergi ke tempat Agus. Juno bertanya kenapa tilangnya sangat cepat. Saat memeriksa siapa yang baru saja ditilang, Juno sadar kalau itu adalah Gyun. Saat berada di kantor polisi, Juno memeriksa KTP Gyun dan dari fotonya ia ingat kalau Gyun memang orang yang ia temui di pertandingan. Kemudian Juno mencari informasi mengenai mobil yang dipakai Gyun yang ternyata adalah mobil rental. Juno pergi ke perusahaan rental mobil itu. Resepsionis memberitahu kalau mobil itu disewakan pada perusahaan bernama Sunshine Capital. Kemudian Juno meminta alamat perusahaan ini. Kembali ke tempat Agus. Agus pergi menggunakan taksi sehingga Wusok dan Kim juga menggunakan taksi untuk mengejarnya. Tak lama kemudian di sebuah gang Agus turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kim memiliki ide untuk menyerang Agus karena mereka berdua melawan Agus yang sendirian. Namun Agus bukan orang sembarangan. Dengan mudah ia bisa mengalahkan Kim dan Wusok tanpa masalah. Tak lama kemudian Gyun sampai di lokasi. Namun ia sudah terlambat karena tidak bisa menemukan siapapun. Namun dari tempat Agus berkelahi sebelumnya, ia menemukan noda darah dan juga pisau. Gyun tidak menyadari kalau ternyata Agus memperhatikannya dari kejauhan. Agus pergi ke tempat di mana ia mengikat Kim dan Wusok setelah ia dipukuli. Agus mengajak mereka bermain batu kertas gunting 2 tangan. Yang kalah akan ditembak dengan revolver yang hanya berisi 1 peluru seperti Russian roulette. Agus memberi aba-aba untuk bermain, namun Wusok terlalu takut untuk bermain. Agus menarik trigger, namun untungnya pelurunya kosong. Agus terus memaksa mereka bermain dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Namun walau sudah berapa kali ronde, peluru yang ditembakkan selalu kosong sehingga tidak ada yang mati. Karena bosan, kini Agus membalikan posisi peluru. Kini pistolnya hanya memiliki 1 peluru kosong. Di salah satu ronde, Wusok memilih 2 batu sementara Kim kertas dan gunting. Artinya, Kim harus menarik 1 tangannya dan memilih apakah ia atau Wusok yang akan mati. Kim memilih untuk tidak memilih sehingga Kim dianggap melanggar peraturan. Agus menembak kepala Kim dan ia tak seberuntung sebelumnya sehingga ia mati di permainan ini. Kembali ke tempat Juno. Ia pergi ke lokasi perusahaan yang menyewa mobil namun pintunya dikunci. Tak menyerah, Juno memanjat agar bisa memasukinya lewat jendela. Saat di sana, ia menemukan manekin contoh Agus dan melihat kartu undangan Squid Game. Di saat yang sama, anak buah Kim datang. Ia berkata kalau seharian ia tidak bisa menghubungi Kim dan Wusok sehingga khawatir. Setelah ia pergi, Juno kembali mencari petunjuk di sini dan menemukan sebuah map bertuliskan nama Gyun. Di sana ia menemukan kalau mobil ini disewa Gyun yang beralamat di sebuah hotel. Sementara itu, Gyun sudah sampai di hotelnya. Namun ia sadar kalau lampu hotelnya menyala padahal ia selalu mematikannya. Hal ini membuatnya waspada dan yang ia temukan di kamarnya adalah Agus. Selama ini Gyun sudah menghabiskan banyak uang untuk mencari Agus, namun kini Agus datang sendiri menemuinya. Gyun berkata kalau ia ingin kembali bermain untuk berbicara pada VIP. Orang seperti Agus hanya bawahan yang tidak memiliki power apa-apa. Agus berkata kalau sebelum ia bekerja seperti sekarang, sebelumnya ia adalah staf baju pink yang bekerja membunuh pemain yang tereliminasi. Suatu hari Agus bahkan harus membunuh ayahnya sendiri yang bermain di permainan. Agus pikir kalau ia sangat cocok bekerja di pekerjaan ini. Agus mengajak Gyun bermain Russian roulette. 1 peluru diisi pada revolver yang akan digunakan. Biasanya setiap setelah ronde revolver akan di-reset agar peluangnya kembali 1:6. Namun di permainan kali ini revolver tidak akan di-reset. Sehingga setidaknya dalam 6 ronde salah satu dari mereka akan mati. Untuk menentukan urutannya, pistol ini diputar dan Gyun akan di urutan pertama.
Tembakan pertamanya kosong, begitu pun juga dengan Agus. Kini Gyun memiliki peluang 1/4, namun ia masih selamat, begitu pun dengan Agus. Kini giliran Gyun yang berpeluang 50-50. Yang namanya karakter utama tentu tidak mungkin mati di awal episode. Gyun selamat yang artinya kini Agus akan mati jika ia menarik triggernya. Agus bermain fair dan ia tidak takut untuk menembak kepalanya sendiri yang tentunya membunuhnya. Di saat yang sama, Juno sudah sampai di depan hotel dan mendengar suara tembakan. Ia memeriksa setiap ruangan di sana, namun yang ia temukan adalah Wusok yang diikat. Juno bertanya di mana Gyun dan Wusok memberitahunya. Juno memeriksa Gyun dan melihat mayat Agus dan berpikir kalau Gyunlah yang membunuhnya. Namun tak lama kemudian Wusok muncul dan menyerang Juno. Gyun tidak pernah melihat Wusok sehingga ia menjadi waspada padanya. Wusok berkata kalau ia adalah anak buah Kim. Juno diikat dan Gyun ingin berbicara dengan tenang. Gyun ingat pernah melihat Juno, namun Juno memberitahu kalau ia pernah menyelinap ke dalam permainan. Tentu Gyun tidak mempercayainya. Namun Juno mengingatkan kalau ia pernah bertanya apa ada orang yang bernama Hwang In-ho pada Gyun saat di sana. Juno bertanya siapa Agus. Gyun menjawab kalau Agus adalah rekruter untuk peserta Squid Games. Mereka bermain Russian Roulette dan Agus kalah sehingga ia meninggal. Gyun berkata kalau ia ingin menghentikan permainan ini. Kemudian Gyun menunjukkan kartu undangan permainan. Rencana Gyun adalah untuk membunuh para VIP. Juno pernah melihat para VIP sehingga ia ingin membantu. Namun Gyun tidak ingin melibatkan kepolisian. Sehingga Gyun meminta Juno keluar dari kepolisian jika ia ingin bergabung dengannya. Kemudian Gyun menunjukkan uang hadiah yang ia simpan di sebuah ruangan. Gyun ingin menggunakan uang ini untuk menghentikan Squid Games. Juno sudah jelas akan membantu, begitu juga dengan Wusok yang ingin balas dendam atas kematian Kim. Gyun sudah memikirkan ini sejak lama. Ia sudah mengumpulkan banyak senjata berat yang bisa digunakan pasukan. Selain membelinya, Gyun juga sering berlatih. Ia merobohkan dinding dan dibuat menjadi shooting range agar ia bisa berlatih. Kini kita berpindah ke sebuah taman hiburan. Salah satu atraksinya adalah pawai boneka yang tentunya disenangi anak-anak. Salah satu pekerja di sini adalah perempuan bernama Noel. Noel adalah mantan tentara Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan. Tak lama kemudian seorang anak datang dan memberikan gambar untuk Noel. Anak ini bukan pengunjung, melainkan anak salah satu pelukis di sini. Namun ia memiliki kanker darah sehingga kondisinya sangat buruk. Tak lama kemudian ayahnya yang bernama Gyeong-sok membawanya pergi karena berkeliaran. Di tempat lain, Gyun bersembunyi melihat ibu Sang-woo dan adik Sebyok yang kini tinggal bersama. Melihat mereka bahagia membuat Gyun pikir setidaknya hadiahnya tidak terlalu sia-sia. Kemudian Gyun juga sedang mencari ibu Sebyok yang masih hidup. Saat ini ia dikirim lagi ke Korea Utara setelah sebelumnya bersembunyi di Cina. Gyun ingin mempertemukan adik Sebyok dengan ibunya. Gyun meminta jika ia berhasil menemukan ibu Sebyok untuk membawanya ke rumah ibu Sang-woo. Saat Gyun pergi, ia berpapasan dengan Noel yang memang juga berasal dari Korea Utara. Noel meminta untuk mencari anaknya yang masih di Korea Utara. Namun masalahnya anak Noel hanya berusia 1 tahun sehingga sangat sulit menemukannya. Untuk mengumpulkan uang untuk mencari anaknya, Noel menghabiskan banyak uang bahkan ia tinggal di dalam mobil. Suatu malam seseorang menemuinya dan memberinya undangan Squid Games. Di tempat lain, Juno ke pemakaman untuk mengunjungi makam kakak tirinya alias istri Ino. Hari ini adalah 5 tahun peringatan kematiannya hingga mungkin Ino akan ada di sini. Terlihat ada bunga yang mengering yang artinya Ino tak lama ini sudah ke sini. Kembali ke taman bermain. Karena Noel menerima undangan Squid Games, ia akan berhenti bekerja dari taman bermain. Saat di taman, sebuah mobil ambulan berhenti di belakang Noel. Yang ia lihat adalah anak Gyeong-sok yang tak sadarkan diri karena kondisinya memburuk. Saat di rumah sakit, Gyeong-sok membutuhkan banyak uang untuk operasi anaknya karena entah bagaimana treatment ini tidak tercover asuransi. Noel juga ikut ke rumah sakit. Noel yang juga memiliki anak tentu ikut khawatir dengan keadaan anak Gyeong-sok. Sementara itu, Gyun mencabut salah satu giginya kemudian menggantinya dengan gigi yang memiliki GPS tracker. Kemudian Wusok sudah mengumpulkan banyak mantan tentara yang bisa ia sewa.
Dengan perlengkapan senjata lengkap dan pasukan handal, Gyun sudah siap untuk bertarung. Besok adalah Halloween dan merupakan waktu di mana undangan Gyun diminta datang. Keesokan harinya, Gyun pergi ke sebuah klub. Karena hari ini Halloween, orang-orang memakai topeng sehingga orang dari Squid Games tidak akan mencurigakan. Yang memasuki klub adalah Gyun dan Wusok. Di luar, Juno melihat beberapa staf Squid Games memasuki klub. Juno memasuki klub untuk memperingatkan Gyun. Namun ia terlambat. Gyun sudah dibawa salah satu penjaga. Wusok ingin mengejarnya, namun ia ditaser hingga tak sadarkan diri. Gyun dibawa keluar untuk menaiki sebuah limosin. Juno datang terlambat sehingga ia memberitahu pasukan untuk mengikuti limosin. Ditambah dengan GPS tracker di gigi Gyun, mereka bisa mengikutinya. Di dalam limo, Gyun hanya sendirian. Dengan speaker berbentuk babi, ia berbicara dengan frontman alias Ino. Saat pertama Gyun berbicara dengan frontman, matanya ditutup sehingga Gyun tidak tahu kalau frontman adalah Ino. Ino berkata seharusnya Gyun ke Amerika menemui anaknya dan hidup bahagia dengan hadiah uangnya. Namun Gyun sudah menguatkan tekadnya untuk menghentikan permainan. Di saat yang sama, seorang sniper menembak ban mobil pasukan Gyun. Walau mereka menggunakan dua mobil, namun mereka bisa dihentikan. Mobil Gyun juga ditembak sehingga kini tak ada yang bisa mengikuti Gyun. Gyun mencoba menembak supir limo, namun kacanya anti peluru. Gyun menyerah dan ia tahu kalau frontman ingin menculiknya. Gyun ingin kembali bermain dan Gyun akan menjadi pemenang pertama yang kembali bermain. Kemudian gas tidur ditembakkan untuk membawa Gyun ke lokasi permainan. Ternyata selama ini Ino berada di kursi depan. Sementara itu, Noel juga akan ke tempat permainan namun bukan sebagai pemain melainkan sebagai staf. Kembali ke tempat Juno. Juno tahu kalau Gyun dibawa ke pulau permainan. Berbekal GPS tracker, Juno berencana mencari pulau permainan yang tidak pernah ia temukan. Mereka mengikuti GPS tracker Gyun, namun ternyata trackernya sudah dilepas dan dibuang untuk umpan pancing ikan. Wusok memberitahu Juno kalau mereka sudah dikelabui. Kini kita berpindah ke tempat Gyun. Gyun terbangun di lokasi permainan. Di sampingnya ada perempuan bernama Sonyo yang merupakan seorang dukun. Gyun kembali menjadi peserta 456 dan bisa melihat banyak orang sepertinya di sini. Sonyo meramal Gyun dan berkata kalau Gyun di sini karena didorong rasa balas dendamnya. Tak lama kemudian, staf muncul dan menyambut para pemain. Mereka dijelaskan kalau peserta akan bermain 6 permainan dalam 6 hari untuk merebutkan hadiah. 핸드폰이랑 지갑은 왜 가지고 가신 거죠? 그거 돌려주시죠. Seorang pria bernama Lim Yunggi adalah seorang YouTuber kripto yang bangkrut. Ia meminta ponselnya untuk memeriksa portofolionya. Sama seperti di season pertama, staf menunjukkan kalau Myunggi adalah seorang YouTuber yang mempromosikan kripto baru yang membuat subscribernya rugi besar. Melihat ini, seorang perempuan bernama Kim Juni yang ternyata adalah mantan kekasih Myunggi yang juga bermain di sini menyadarinya. Seperti sebelumnya, mereka semua yang berada di sini adalah orang yang memiliki banyak hutang yang tak terbayarkan. Mereka semua diberi kesempatan untuk merubah hidup mereka dengan hanya bermain 6 permainan. Berbeda dengan season pertama, di mana jumlah hadiah diberitahu setelah permainan pertama, kini hadiah diberitahu sebesar 45,6 miliar won atau setara 500 miliar rupiah. Perbedaan lainnya adalah di setiap setelah permainan akan dilakukan voting apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak. Jika mayoritas ingin berhenti, maka hadiah yang terkumpul akan dibagikan pada peserta yang masih hidup. 그럼 한 게임만 하고 나가도 상금을 받을 수 있다는 말인가요? Berbeda dengan season pertama, yang mana jika berhenti, maka hadiah yang terkumpul akan dibagikan pada keluarga peserta yang meninggal. Salah satu peserta di sana adalah sepasang ibu dan anak bernama Park Yosik yang seorang penjudi dan ibunya Jang Gemja. Mereka tidak saling tahu kalau mereka ada di sini setelah tidak bertemu cukup lama. Jika peserta bersedia bermain, maka mereka harus menandatangani perjanjian terlebih dahulu. Setelah Myunggi menandatangani perjanjian, ia ditemui dua pria bernama Thanos yang seorang rapper, dan pria bernama Nam Gyu yang seorang manajer bar. Myunggi tidak mengenal mereka, namun mereka kehilangan banyak uang gara-gara arahan Myunggi untuk membeli kripto. Thanos ingin Myunggi mengembalikan uangnya, namun Myunggi berkata kalau semua resiko investasi ditanggung masing-masing.
Kini giliran Gyun yang menandatangani perjanjian. Perjanjiannya masih sama dengan sebelumnya. Bedanya hanya di setiap setelah permainan akan ada voting. Jika mayoritas ingin berhenti, maka hadiah akan dibagikan secara merata pada yang menang. Setelah semua peserta selesai menandatangani perjanjian, ternyata Thanos cukup terkenal dan banyak orang yang ingin berfoto dengannya. Namun selain itu, ternyata teman dekat Gyun yang bernama Junbei juga merupakan peserta permainan. Untuk pengingat, Junbei adalah teman dekat Gyun yang ia minta pinjami uang di season pertama. Gyun meminta Junbei untuk berjanji kalau ia akan terus di belakangnya dan mengikuti perintahnya agar selamat. Tak lama kemudian, semua peserta sampai di tempat permainan pertama. Thanos mendekati seorang perempuan cantik yang mencolok namun ia diabaikan. Sama seperti season pertama, permainan pertama adalah lampu hijau dan lampu merah. Gyun memeriksa giginya dan ia sadar kalau tracker di giginya sudah dicabut. Di tempat lain, frontman digantikan oleh staf kotak berpakaian hitam yang akan menggantikannya memimpin permainan. Kita akan memanggilnya sebagai officer. Kembali ke tempat Gyun. Gyun memberitahu semua orang kalau permainan ini bukan permainan biasa. Jika ada yang bergerak setelah lampu merah, maka mereka akan ditembak. Namun tentunya banyak orang yang tidak mempercayainya. Tak lama kemudian permainan dilanjutkan. Gyun tidak bergerak melainkan memberi aba-aba agar orang-orang tidak bergerak. Ini permainan mudah sehingga sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang akan gagal selama mereka tidak bergerak. Gyun berbalik sehingga walau ia berteriak, boneka tidak menganggapnya bergerak. Saat melihat ke depan, Gyun berteriak dengan menutup mulutnya. Karena mengikuti arahan Gyun, sejauh ini tak ada pemain yang dieliminasi. Namun saat lampu merah, seekor lebah mendekati perempuan cantik sehingga membuatnya bergerak. 다 움직였어. Tak lama kemudian ia ditembak oleh sniper tepat di depan Thanos. Tentu melihat ini membuat orang-orang mempercayai perkataan Gyun, namun masih ada orang yang panik. Orang-orang berlarian sehingga banyak orang yang ditembak sniper. Dan salah satu dari sniper ini adalah Noel. Saat lampu hijau, kini semua orang bahkan terlalu takut untuk bergerak. Namun mereka tidak boleh hanya diam karena permainan ini memiliki timer. Thanos panik dan ia malah mengkonsumsi pil agar bisa happy. Gyun membuat formasi kalau mereka bisa bersembunyi di balik pemain lain agar bisa bergerak. Dengan begitu, peserta membentuk garis agar bisa selamat. Juni berada di belakang Gemja dan perutnya terasa sakit. Sementara Thanos yang sedang di bawah pengaruh obat-obatan malah sengaja mendorong pemain lain agar kalah. Tak butuh waktu lama, perlahan banyak peserta yang berhasil melewati garis. Bagi yang kalah, tidak semuanya langsung dibunuh dan ada juga yang ditembak di pahanya dan dibiarkan hidup. Gyun melihat ada yang terluka dan ia memutuskan untuk membantunya. Hyunju si perempuan transgender juga membantunya dan mereka berhasil melewati garis tepat waktu. Namun peserta yang tertembak ini sudah dieliminasi sehingga walau sudah melewati garis, Noel masih menembak dan membunuhnya. Di antara pemain, Noel melihat Gyeongsok pelukis di taman bermain yang anaknya sakit kanker. Peserta yang selamat kembali ke markas dan semua orang hanya bisa merenung. Tak lama kemudian, staf muncul dan memberitahu kalau yang tereliminasi di permainan pertama adalah 91 pemain. Jauh lebih banyak dari season pertama di mana 255 peserta dieliminasi. Artinya, hadiah yang terkumpul di permainan pertama adalah 9,1 miliar won atau setara dengan 10 miliaran rupiah. Jika setelah voting mayoritas ingin berhenti, maka setiap orang akan mendapatkan 25 juta won atau setara 250 jutaan rupiah. Jika mereka melanjutkan permainan dan di permainan selanjutnya banyak yang dieliminasi, artinya hadiah mereka juga akan bertambah. Tak lama kemudian voting dilakukan dari urutan paling akhir, sehingga yang pertama voting adalah Gyun yang memilih untuk menghentikan permainan. Setelah memilih, peserta akan diberi tanda pilihan yang ia pilih. Untuk kebanyakan orang, hadiah 25 juta won ini tidak cukup untuk membayar hutang mereka. Sehingga banyak yang berpikir mungkin jika mereka main sekali lagi mereka bisa memenangkan lebih banyak. Lebih banyak orang memilih untuk melanjutkan permainan. 이건 그냥 게임이 아닙니다. 이러다 정말 다 죽어요. Gyun berkata untuk tidak melanjutkan permainan karena bisa saja mereka mati di permainan berikutnya.
Namun orang-orang malah mencurigai Giun karena Giun tahu di pertandingan sebelumnya yang kalah akan dibunuh. Giun terpaksa memberitahu kalau ia pernah bermain sebelumnya dan memenangkannya 3 tahun yang lalu. Orang-orang bingung jika semua mati maka artinya hanya Giun yang selamat di permainan itu. Namun efeknya malah berbalik. Orang-orang pikir justru Giun yang berpengalaman mungkin bisa membantu melewati permainan ini. Agar dramatis, skor akhir imbang 182-182. Penentunya adalah peserta nomor 1 yang memilih untuk melanjutkan permainan. Namun ternyata peserta nomor 1 adalah Ino yang menyamar menjadi pemain seperti Il-nam di season pertama. Setelah voting selesai, para peserta diberi makan sebelum beristirahat. Jungbae makan bersama Giun yang tidak merasa tenang. Ino dan yang lainnya menemui Giun untuk membantu yang lain melewati permainan. Saat Giun bertemu Ino, ia selalu memakai topeng frontman dan suaranya difilter sehingga Giun tidak bisa mengenalinya. Ternyata banyak orang yang awalnya ingin berhenti. Namun setelah tahu kalau Giun pernah menang, membuatnya ingin melanjutkan permainan. Mereka bertanya permainan apa selanjutnya. Giun menjawab kalau permainan selanjutnya adalah Dalgona. Seorang pria tua bernama Jongdae meminta Giun untuk tidak memberitahu yang lain. Karena jika semua orang berhasil lolos, maka hadiahnya tidak akan bertambah. Giun menjawab kalau tujuan awalnya adalah untuk menyelamatkan semua orang. Namun Giun tidak yakin kalau permainan selanjutnya akan sama atau tidak. Jika ia sudah yakin, maka ia akan memberitahu semua orang. Di tempat lain, Yongsik yang mendengar perkataan Giun mencari ibunya. Ternyata saat ini Gemja sedang memberi telurnya untuk Juni. Gemja adalah seorang bidan dan menyadari kalau Juni sedang hamil. Kembali ke tempat Giun. Ino bertanya jika Giun memang menang artinya ia mendapat hadiah 45,6 miliar won. Seharusnya dengan uang sebanyak itu ia bisa hidup dengan enak, namun kenapa ia malah kembali bermain? Giun menjawab kalau uang itu bukan miliknya melainkan milik peserta yang gagal. Ino bingung kenapa Giun berpikir seperti itu karena hal ini tidak akan mengembalikan peserta yang meninggal. Jungbae tidak ingin bersedih dan berkata kalau mereka harus bekerja sama agar bisa selamat dan membentuk tim. Seorang pria bernama Daeho mendengar perkataan Jungbae dan ingin bergabung. Jungbae melihat tato di tangan Daeho dan tahu kalau ia adalah seorang marin. Ternyata Jungbae juga adalah seorang marin sepertinya. Melihat sesama marin membuat hubungan Daeho dan Jungbae bisa akrab dengan cepat. Di tempat lain, Myunggi yang sedang makan didatangi Namgyu dan Thanos untuk menagih uangnya. Mereka ingin jika Myunggi menang, maka ia harus membayar hutangnya. Myunggi sudah muak, kemudian ia menyerang Thanos. Namun pertarungan tidak adil karena Thanos dibantu Namgyu. Ino menghentikan perkelahian, namun Thanos tidak takut. Thanos menghina Inho sebagai orang tua yang seharusnya pulang dan menangis pada anaknya. Mendengar ini membuat Ino sangat marah dan bisa dengan mudah mengalahkan Thanos dan Namgyu. Namun Ino bisa menahan amarahnya dan tidak membunuh mereka. Waktu berlalu, sudah waktunya para peserta untuk istirahat. Ino menemui Giun untuk berbicara. Ino meminta maaf karena perkataannya sebelumnya yang keterlaluan. Ino menjelaskan kalau istrinya di rumah sakit parah dan membutuhkan liver baru. Di saat yang sama, ia juga sedang hamil. Dokter menyarankan untuk melakukan aborsi, namun istri Ino menolaknya. Ino gagal mendapatkan pendonor sehingga ia meminjam banyak uang sehingga ia dipenuhi hutang. Sehingga memenangkan permainan ini adalah harapan terakhirnya. Kita tahu kalau Ino adalah pemenang Squid Game di tahun 2015. Namun sepertinya cerita tentang istrinya yang sakit adalah benar. Istri Ino meninggal karena sebelumnya Juno mengunjungi makamnya. Dan karena itulah mendengar perkataan Thanos tentang anaknya membuatnya sangat marah. Di tempat lain, sama seperti di season pertama, ternyata staf masih mencoba memanen peserta yang kalah. Namun kali ini, ia tidak membawa dokter dari peserta. Masalahnya, Noel membunuh semua peserta yang kalah sehingga tak banyak organ yang bisa dipanen karena tidak fresh. Karena itulah banyak peserta yang dieliminasi hanya ditembak di bahu atau di pahanya agar ia masih hidup saat akan dipanen organnya. Staf memberitahu officer tentang Noel sehingga officer memerintah anak buahnya untuk memanggil Noel. Noel dibawa menemui officer. Ternyata Noel sebelumnya diberi tawaran untuk bergabung dengan tim namun ia menolaknya. Noel menjawab kalau tugasnya adalah untuk membunuh pemain yang tereliminasi sehingga ia melakukan tugasnya.
Keesokan harinya, permainan kedua akan segera dilakukan. Juni menemui Myunggi karena mereka sudah berpisah. Myunggi tidak tahu kalau Juni ada di sini. Juni juga adalah korban Myunggi yang jatuh miskin karena mengikuti saran kriptonya. Dan ayah dari anak di kandungan Juni adalah Myunggi. Myunggi meminta Juni untuk menggugurkannya, namun ia menolaknya. Tak lama kemudian, permainan kedua akan dilakukan dan permainan ini bukan dalgona. Artinya, mungkin hanya permainan pertama yang sama. Melihat ini, orang tua kampret Jongdae memarahi Gyun karena permainan kedua tidak seperti perkataannya. Ia bahkan menyalahkan Gyun karena banyak orang yang ingin melanjutkan permainan gara-gara Gyun. Padahal Gyun sudah jelas-jelas melarang untuk melanjutkan permainan. Di permainan kali ini adalah permainan tim 5 orang. Kelompok Gyun harus memilih 1 orang lagi. Myunggi mengajak Juni untuk berkelompok dengannya. Namun Juni lebih memilih bergabung ke kelompok Gyun. Mereka menerimanya setelah tahu kalau Juni sedang hamil. Sementara tim Thanos, Nambu, dan Gyeongsu butuh 2 orang lain. Thanos mengajak perempuan tomboy bernama Semi, namun Semi tidak tertarik. Semi sudah berkelompok dengan pria cupu bernama Minsu. Minsu takut pada Thanos sehingga ia tidak bisa menolak ajakan Thanos. Sementara Yongsik tidak ingin berbeda kelompok dengan ibunya sehingga tak ada yang mau bergabung dengannya. Namun Hyunju juga sudah memiliki 1 orang dan 1 lagi adalah Dukun Sonyo. Setelah waktu habis dijelaskan kalau permainan yang akan mereka mainkan adalah balapan dengan kaki diikat. Namun di setiap pit stop mereka harus memainkan minigames untuk melanjutkan permainan. Pertama adalah Dakji, kemudian Flying Stone, kemudian Gongki, kemudian Gasing, dan yang terakhir adalah Juggling. Mereka memiliki 5 menit untuk menyelesaikan semuanya, dan 1 orang harus memainkan 1 permainan. Permainan ini dilakukan 2 kelompok sekaligus namun mereka tidak sedang balapan. Yang penting bisa menyelesaikan permainan dalam 5 menit. Setiap kelompok hanya bisa berjalan setelah menyelesaikan minigames. Orang yang bermain lebih akhir bisa mengamati pemain pertama untuk menyusun strategi. Jika dalam 5 menit peserta tak berhasil menyelesaikan permainan, maka akan ditembak di tempat. Sama seperti sebelumnya, ada peserta yang dibiarkan masih hidup. Noel menyadarinya, bahkan saat peserta sudah di dalam peti mati, Noel menembaknya untuk memastikan kematiannya. Selanjutnya adalah giliran kelompok Hyunju yang berisi pemain lemah. Namun untungnya, permainan ini tidak membutuhkan kekuatan karena contohnya adalah Gonggi yang merupakan permainan perempuan. Semua anggota kelompok Hyunju bernama sehingga tentunya mereka adalah karakter penting. Sehingga mereka bisa memenangkan permainan ini dan menjadi kelompok pertama yang berhasil sampai ke garis finish. Kemudian, 1 persatu kelompok lain juga memainkan permainan. Ada yang menang dan tentunya ada juga yang kalah. Setelah lama menunggu, kelompok Gyun adalah kelompok terakhir yang bermain. Yang pertama, Dakji adalah Juni yang menyelesaikannya dalam sekali percobaan. Jungbae juga berhasil menjatuhkan batu dalam sekali percobaan. Daeho yang juga sering memainkan Gonggi bersama saudarinya juga bisa menyelesaikannya. Kini giliran Ino memutarkan gasing, namun ia gagal melakukannya dalam sekali percobaan. Ino tak bisa tenang dan terus gagal. Waktu tinggal semenit lagi. Orang-orang mulai panik namun akhirnya Ino berhasil memutarkan gasingnya. Minigames terakhir adalah juggling yang dilakukan Gyun. Ia harus melakukan juggling sebanyak 5 kali dan ia berhasil melakukannya. Dengan begitu, mereka senang karena mereka berhasil finish tepat waktu. Peserta yang menang cukup banyak dan kembali ke markas. Waktu berlalu saat para staf akan beristirahat, 2 komplotan penjual organ menyerang Noel. Mereka ingin Noel untuk tidak mengganggu mereka menjual organ. Mereka tidak main-main bahkan hingga menyayat sedikit wajah Noel. Kembali ke tempat peserta. Peserta yang selamat membicarakan tentang permainan sebelumnya. Daeho masih tidak tahu nama mereka sehingga mereka saling menyebutkan nama asli mereka. Namun Ino menyamarkan namanya dengan Yong-il namun kita akan tetap memanggilnya Ino agar tidak pusing. Tak lama kemudian staf muncul untuk memberitahu hasil dari permainan kedua. Yang tereliminasi ada 110 orang sehingga jika dibagikan masing-masing akan mendapatkan 78 juta won atau setara dengan 850 jutaan rupiah. Sesuai peraturan, voting untuk menghentikan permainan akan dilakukan. Tim Gyun seperti Ino, Juni, dan Daeho ingin menghentikan permainan. Kini voting dilakukan dari urutan terkecil yaitu Ino yang memilih untuk berhenti. Gemja meminta Yongsik untuk berhenti karena hadiah mereka lebih dari 150 juta jika dikumpulkan.
Uang ini cukup untuk membayar hutang dan memulai hidup lagi. Namun Yongsik memilih untuk melanjutkan permainan karena hutangnya jauh lebih besar dari yang ia beritahu pada ibunya. Namgyu mengancam Minsu untuk memilih melanjutkan permainan. Minsu si cupu tidak berani melawan Namgyu. Setelah voting berakhir, pemenangnya adalah untuk melanjutkan permainan. Setelah voting, orang-orang dibagikan makanan sebelum beristirahat. Gemja kecewa pada Yongsik yang ingin melanjutkan permainan. Yongsik memberitahu kalau hutangnya lebih banyak dari yang ia beritahu. Sementara itu, Jungbei tidak berani menemui Giun. Daeho memaksanya kembali dan ternyata Jungbei memilih untuk melanjutkan permainan. Jungbei berjanji ia membutuhkan sedikit lebih banyak uang. Jika berhasil menang, ia akan berhenti di pertandingan selanjutnya. Keesokan harinya, Juno menggunakan 2 perahu untuk berpencar mencari pulau permainan karena sekarang ia tidak memiliki petunjuk apa-apa. Kembali ke tempat permainan, permainan ketiga akan segera diadakan. Permainan ketiga adalah mingle. Operator akan menyebutkan satu angka. Peserta harus mengumpulkan kelompok sesuai dengan nomor yang disebutkan kemudian memasuki salah satu ruangan. Para peserta berdiri di atas tempat yang berputar. Angka pertama adalah 10 orang. Tim Giun berisi 5 orang bergabung dengan tim Hyunju kemudian memasuki ruangan tepat waktu. Orang yang belum mendapatkan kelompok ditembak di tempat. Setelah peserta yang dieliminasi dibersihkan, permainan kembali dilanjutkan. Selanjutnya adalah 4. Ino keluar dari kelompok Giun dan mencari kelompok lain. Jika ada orang yang memasuki ruangan dengan jumlah yang tidak sesuai juga akan dieliminasi. Memasuki ronde berikutnya, untungnya Ino berhasil selamat. Ronde berikutnya dilanjutkan dan angka yang disebut adalah 3. Semi ingin mengajak Minsu pergi. Namun Thanos dan Namgyu malah menyuruh mereka bermain kertas gunting batu. Minsu si cupu malah mengkhianati Semi karena terlalu takut pada Thanos. Setelah ronde berakhir, Minsu senang melihat Semi selamat, namun Semi tidak ingin lagi berbicara dengan Minsu. Ronde berikutnya adalah 6 kelompok. Terlalu banyak kejadian, cuma yang pastinya karakter utama pasti selamat. Sekarang memasuki ronde terakhir. Total peserta ada 126 peserta, sementara ruangan di sini cuma ada 50. Ino tahu kalau angka selanjutnya akan 2. Karena dengan begitu setidaknya 26 peserta akan tereliminasi di ronde terakhir ini. Sesuai prediksi, angka yang disebutkan adalah 2. Orang-orang saling berebut ruangan dan Ino melihat Jang Bei dijatuhkan pemain lain. Ino membantu Jang Bei namun ruangannya berisi 3 orang. Berpikir cepat, Ino membunuh orang ketiga di sana sehingga kini di ruangannya hanya ada 2 orang lagi. Setelah permainan ketiga berakhir, peserta yang selamat kembali ke markas. Myunggi menemui Juni karena ia ingin memulai hubungan mereka dari awal lagi. Setelah dihitung, masing-masing akan mendapatkan sekitar 300 juta won. Jika hadiah mereka digabungkan, mereka bisa membayarkan beberapa hutang terlebih dahulu kemudian menginvestasikannya lagi. Juni menolaknya karena ia pikir yang diinginkan Myunggi hanya hadiahnya saja. Tak lama kemudian, staf mengumumkan hasil permainan ketiga. Hadiah yang masing-masing akan terima adalah 350 juta won atau setara 4 miliar rupiah. Kemudian vote kembali dilakukan dan dimulai dari Giun yang memilih berhenti. Orang-orang menentukan pilihan mereka masing-masing. Namgyu mengancam Minsu untuk memilih melanjutkan permainan. Namun Minsu sudah muak dan memilih untuk berhenti. Hasil dari vote kali ini adalah hasilnya imbang 50-50. Berdasarkan peraturan, jika hasilnya imbang, maka vote akan kembali dilakukan besok. Sementara Juno yang sedang memeriksa sebuah pulau menemukan sesuatu seperti pintu dari kamera drone. Mereka harus memeriksa dari dekat sehingga Juno dan beberapa orang memeriksa ke lokasi. Mereka menemukan sebuah pintu yang menuju ke bawah tanah. Namun saat dibuka, ternyata ini adalah jebakan. Juno kembali ke kapal. Juno pikir kalau orang dari Squid Game menyadari mereka sehingga mereka saat ini sedang dijauhkan dari pulau yang benar. Kembali ke tempat permainan, sebelum istirahat mereka diberi makan kimbap. Biasanya kimbap dimakan dengan tangan, namun anehnya mereka juga diberi garpu. Kelompok terbagi menjadi 2 antara orang yang ingin melanjutkan permainan dan tidak. Garpu ini diberikan sebagai pertanda kalau pertarungan saling bunuh akan terjadi malam ini. Sementara itu di WC, Namgyu dan Thanos mengancam Minsu karena memilih berhenti. Myunggi melihatnya dan ia berkata kalau Thanos dan Namgyu memaksa Minsu berubah pikiran. Hal ini membuat keadaan menjadi panas antara X dan lingkaran.
Di kamar mandi mereka berkelahi seperti antar geng. Thanos berkelahi dengan Myunggi, namun dengan menggunakan garpu dari kimbab sebelumnya Myunggi bisa membunuh Thanos. Hasil dari tawuran ini adalah 3 lingkaran mati dan X kehilangan 2 peserta. Hal ini membuat tim X memiliki keuntungan di voting berikutnya. Kembali ke tempat Juno. Saat malam hari terjadi badai. Salah satu kru mabuk laut dan melihat kapten kapal merusak drone. Ia sadar kalau ternyata kapten dengan sengaja menghindarkan Juno dari pulau yang ia cari. Namun Juno dan Wusok masih belum menyadarinya. Kembali ke markas. Walau terlihat kini seperti tim X memiliki keuntungan untuk vote besok, namun Gyun tahu kalau malam ini tim lingkaran akan membunuh tim X. Apalagi tim X berisi banyak wanita dan orang tua. Ino menyarankan untuk menyerang lebih awal saat lampu mati. Gyun tidak setuju karena tujuannya adalah untuk menghentikan permainan ini selamanya. Gyun memiliki ide untuk mencuri senjata api milik penjaga saat mereka membersihkan mayat peserta. Tak lama kemudian lampu mati agar peserta beristirahat. Gyun dan yang lainnya bersembunyi di kolong kasur untuk berlindung. Sementara kelompok lingkaran sesuai prediksi akan membunuh kelompok X. Gyun hanya diam melihat kelompok X dibantai. Namgyu menyerang Semi. Minsu melihatnya namun yang ia lakukan hanya melempar botol kaca walau gak kena. Semi melawan namun Namgyu bisa melawan dan membunuh Semi. Sementara Minsu si cupu kampret hanya bersembunyi. Setelah perkelahian berhenti, para penjaga memeriksa berapa korban yang mati. Gyun menyambar menjadi mayat dan merebut senjata kemudian membunuh penjaga yang berada di sana. Terjadi baku tembak antara peserta dan berhasil mendorong penjaga untuk mundur. Salah satu tim X ingin membunuh tim lingkaran namun Gyun menghentikannya. Jika ia membunuh tim lingkaran maka ia tidak ada bedanya dengan mereka. Gyun ingin menggunakan senjata ini untuk menyerang pembuat permainan. Kini Gyun mengambil alih. Ia berkata kalau ia akan membobol ke atas untuk membunuh orang-orang yang menculik mereka. Banyak yang bersedia bergabung dan kebanyakannya adalah tim X. Ada satu penjaga yang masih hidup. Penjaga ini masih muda dan ia dibiarkan hidup agar menunjukkan kemana arah ruang kontrol. Gyun memimpin kelompoknya. Terjadi baku tembak antara staf dan peserta. Namun tempat ini seperti labirin sehingga cukup memusingkan. Gyun dan Jang Bae mencari ruang kontrol berdua. Mereka kehabisan amunisi. Daeho mengajukan diri untuk kembali ke markas dan membawa amunisi. Namun saat sampai, Daeho terlalu takut untuk kembali ke atas. Sementara Ino memutar untuk membantu Gyun memojokkan penjaga. Namun Ino menunjukkan taringnya kalau ia adalah serigala berbulu domba. Ia membunuh peserta yang datang bersamanya. Pada akhirnya, para peserta kehabisan peluru dan terpojokan. Ino sudah memakai pakaian frontman dan menghukum Gyun dengan cara membunuh Jang Bae. Dan dengan begitu, season kedua pun berakhir dengan cliffhanger.